Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Untuk mengawali pembelajaran sastra anak pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami tentang hakikat apresiasi sastra anak dan manfaatnya. Dengan anggota yang pertama Novita Sari NIM 248, yang kedua Erni Setiawati NIM 260, yang ketiga Febriana Dwi Rahmawati NIM 266, yang keempat, Imelda Ayu Anggraini NIM 269, dan yang terakhir, Anissa Karuniawati NIM 273. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai 6 cakupan materi. Yang pertama yaitu pengertian apresiasi sastra anak. Yang kedua, kegiatan apresiasi sastra anak. Yang ketiga, tingkat-tingkat apresiasi sastra anak. Yang keempat, manfaat apresiasi sastra anak. Cakupan materi yang kelima yaitu tentang pembelajaran apresiasi sastra anak. Dan yang terakhir yaitu tentang unsur apresiasi sastra anak. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Novi. Kepada Novi dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pengertian apresiasi sastra anak. Yang pertama, apresiasi sastra anak adalah penghargaan terhadap karya sastra anak yang didasarkan pada pemahaman. Yang kedua, apresiasi sastra anak adalah penghargaan atas karya sastra anak sebagai hasil dari pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra anak. Ketiga, apresiasi sastra anak adalah kegiatan menggauli cipta sastra anak dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cipta sastra anak. Kegiatan apresiasi sastra anak. Kegiatan apresiasi langsung. Kegiatan apresiasi langsung adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh nilai kenikmatan dan kehikmatan dari karya sastra yang sedang diapresiasi. Kegiatan apresiasi langsung meliputi kegiatan membaca, mendengar, dan menonton pertunjukan sastra anak. Dan apresiasi tidak langsung. Kegiatan apresiasi tidak langsung yaitu suatu kegiatan yang menunjang pemahaman terhadap karya sastra anak. Kegiatan pokok apresiasi tidak langsung diantaranya mempelajari teori sastra, mempelajari kritik dan isi sastra, dan mempelajari sejarah sastra. Untuk slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Erni. Saya lanjutkan. Pendokumentasian karya sastra. Pendokumentasian karya sastra juga termasuk bentuk apresiasi sastra yang secara nyata ikut melestarikan keberadaan karya sastra. Bentuk apresiasi dengan cara mendokumentasikan karya sastra ini dilihat segi fisiknya, yaitu ikut memelihara karya sastra, menyediakan data bagi yang membutuhkan, dan menyelamatkan karya sastra dari kepunahan. Kegiatan dokumentasi tersebut bisa dengan cara pengumpulan dan penyusunan semua data karya sastra. Kegiatan kreatif dan rekreatif. Kegiatan kreatif juga termasuk salah satu kegiatan apresiasi sastra. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan adalah menciptakan karya sastra, misalnya membuat puisi atau menulis cerita pendek.
Hasil cipta siswa dapat dikirimkan dan dimuatkan dalam majalah dinding, majalah sekolah, surat kabar, ataupun majalah sastra. Selain itu juga kegiatan rekreatif, yaitu menceritakan kembali karya sastra yang dibaca, yang didengar, atau ditontonnya. Yang selanjutnya, tingkat apresiasi sastra anak. Rusiana menyatakan ada 3 tingkatan dalam apresiasi sastra, yaitu 1. Seseorang mengalami pengalaman yang ada dalam karya sastra, anak terlibat secara emosional, intelektual, dan imajinatif. Yang kedua, setelah mengalami hal seperti itu, kemudian daya intelektual seseorang itu bekerja lebih giat menjelajahi medan makna karya sastra yang diapresiasinya. Yang ketiga, seseorang itu menyadari hubungan sastra dengan dunia luarnya, sehingga pemahaman dan penikmatannya dapat dilakukan lebih luas dan mendalam. Yang selanjutnya, manfaat apresiasi sastra anak. Manfaat apresiasi sastra anak menurut Moody dan Leslie tahun 1981. Yang pertama, melatih keterampilan berbahasa. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup. Yang ketiga, membantu mengembangkan pribadi. Selanjutnya, yang keempat, membantu pembentukan fakta. Yang kelima, memberi kenyamanan. Dan yang terakhir, meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Manfaat apresiasi sastra anak menurut Hak tahun 1987 mengemukakan 2 manfaat apresiasi sastra anak, yaitu nilai personal, memberi kesenangan, mengembangkan imajinasi, memberi pengalaman yang dapat terhayati, mengembangkan pandangan ke arah persoalan kemanusiaan, menyajikan pengalaman yang bersifat emosional. Dan yang kedua, nilai pendidikan, yaitu membantu perkembangan bahasa, meningkatkan kelancaran dan kemahiran membaca, meningkatkan keterampilan menulis, mengembangkan kepekaan terhadap sastra. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nisa. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Erni yang telah menyampaikannya. Selanjutnya akan saya lanjutkan tentang manfaat apresiasi sastra anak secara umum. Ada kepekaan batin, pendidikan, pengembangan kejiwaan, mengembangkan imajinasi, estetik, mengembangkan pandangan ke arah personal kemanusiaan, menambah wawasan, dan yang terakhir mengembangkan keterampilan membaca dan menulis. Selanjutnya, mengembangkan imajinasi. Dalam bersastra, daya pikir didorong untuk mengalami kebebasan berkhayal tanpa kekangan aturan yang kaku. Dengan batas yang demikian, orang yang bergelut dalam dunia sastra dapat menciptakan kreasi yang ada di dalamnya. Selalu ada unsur kebaruan, baik dari segi isi maupun dari segi bentuk. Meluaskan pandangan tentang kemanusiaan. Melalui karya sastra, kita dapat memperoleh pengalaman yang bisa berfungsi untuk meluaskan pandangan tentang kemanusiaan sekaligus berkaitan dengan pembentukan watak dan pribadi yang baik. Meningkatkan keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa yang dapat diperoleh melalui apresiasi sastra anak, yaitu menambah kosakata, meningkatkan pemahaman terhadap isi bacaan, meningkatkan kelancaran dan keterampilan menulis. Manfaat estetis. Manfaat estetis dalam apresiasi sastra anak adalah manfaat tentang keindahan yang melekat pada sastra anak. Manfaat estetis mampu memberi hiburan, kepuasan, kenikmatan, dan kebahagiaan batin ketika karya itu dibaca atau didengar. Manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan pada apresiasi sastra anak adalah memberi berbagai informasi tentang proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang.
kepekaan batin atau sosial. Manfaat kepekaan batin atau sosial dalam mengapresiasi sastra anak adalah upaya untuk selalu mengasah batin agar mudah tersentuh oleh hal-hal yang bersifat batiniah ataupun sosial. Untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Mbak Imelda Ayu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk selanjutnya yaitu menambah wawasan. Manfaat menambah wawasan dalam mengapresiasi sastra anak artinya memberikan tambahan informasi, pengetahuan, pengalaman hidup, dan pandangan-pandangan tentang kehidupan. Untuk yang selanjutnya ada pengembangan kejiwaan atau kepribadian. Apresiasi sastra anak mampu menghaluskan budi pekerti seorang apresiator karena melalui membaca karya sastra tersebut, maka akan diperoleh banyak pesan moral dan ajaran budi pekerti. Pembelajaran apresiasi sastra anak. Pembelajaran apresiasi sastra anak dibedakan menjadi dua, yaitu reseptif dan ekspresif. Untuk yang reseptif, yaitu menekankan pada proses penikmatan yang dapat dilakukan melalui kegiatan membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama atau pembacaan puisi. Untuk yang ekspresif, yaitu mengajak siswa menulis dan mendeklarasikan puisi, menulis cerita atau sinopsis cerita, atau bermain drama. Untuk yang selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran apresiasi sastra anak. Untuk ciri yang pertama yaitu ciri keterbacaan. Ciri keterbacaan kita bedakan menjadi dua, yaitu bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh anak dan pesan yang terkandung dapat dipahami oleh anak. Untuk slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Ana. Kepada saudara Ana, saya persilakan. Terima kasih, akan saya lanjutkan. Ciri yang kedua yaitu ciri kesesuaian. Terdapat dua hal. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan kelompok usia anak. Misalnya saja, untuk usia anak SD akan lebih menyukai pembicaraan tentang kehidupan sehari-hari, petualangan, dan cerita keluarga. Yang kedua yaitu kesukaan dengan lingkungan sekitar. Misalnya, anak yang berada di sekitar pantai maka akan lebih berantusias untuk membuat karya sastra anak yang bertemakan kepantaian. Unsur-unsur apresiasi sastra anak. Terdapat 3 unsur. Yang pertama yaitu aspek kognitif. Aspek kognitif berkaitan dengan pemahaman tentang teori-teori dasar sastra. Yang kedua yaitu aspek emotif. Aspek emotif berkaitan dengan kemampuan menikmati dan menampilkan nilai-nilai keindahan yang terkandung dalam karya sastra anak. Yang ketiga yaitu aspek evaluatif. Aspek evaluatif berkaitan dengan kepekaan pikiran kritis dan penghargaan yang positif. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu apresiasi sastra anak adalah penghargaan karya sastra anak sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra anak. Kegiatan apresiasi sastra anak meliputi kegiatan apresiasi langsung, tidak langsung, pendokumentasian, dan kegiatan kreatif. Terdapat 3 tingkat dalam apresiasi karya sastra anak. Yang pertama yaitu seseorang mengalami pengalaman yang ada dalam karya sastra anak. Yang kedua, daya intelektual seseorang menjelajahi makna karya sastra yang diapresiasi. Dan yang terakhir yaitu
seseorang menyadari hubungan sastra anak dengan hubungan di luarnya, sehingga pemahaman dan penikmatannya dapat dilakukan lebih luas dan mendalam. Manfaat apresiasi sastra anak yaitu: yang pertama, mengembangkan imajinasi. Yang kedua, mengembangkan pandangan ke arah persoalan kemanusiaan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan keterampilan membaca dan menulis yang akan diuraikan secara singkat. Pembelajaran apresiasi sastra anak terdiri atas apresiasi sastra reseptif dan ekspresif. Unsur apresiasi sastra anak terdapat 3 unsur, yaitu aspek kognitif, yang kedua aspek emotif, dan yang terakhir yaitu aspek evaluatif. Daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan PPT ini yaitu: yang pertama, Jurnal Pendidikan Keesdean dengan judul Penumbuhan Kreativitas Anak Melalui Apresiasi Sastra, karya Anifah S. Yang kedua yaitu buku dengan judul Sastra Anak-Anak, karya Halik A. Yang ketiga yaitu jurnal dengan judul Pembelajaran Apresiasi Sastra di Sekolah Dasar melalui Implementasi Strategi Directed Reading Activity, karya Resmini N. Yang keempat yaitu buku dengan judul Materi dan Pembelajaran Bahasa Indonesia SD, karya Santoso P. Yang kelima yaitu jurnal dengan judul Pembelajaran Apresiasi Sastra di Sekolah Dasar, karya Susanti R. Dan yang terakhir yaitu jurnal tentang Pembelajaran Apresiasi Sastra di Sekolah Dasar, karya Susanti R. Demikian presentasi dari kelompok 3. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dapat langsung bertanya di WA Grup Sastra Anak kelas 4G. Sekian dari kami, bila banyak salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.